Indikatornya itu kalau anak biasanya sudah bisa menali sepatu, itu biasanya kita lepas untuk gosok gigi pun itu biasanya sudah bisa. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dr. Mila di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Kali ini kita kehadiran bintang tamu spesial, seorang dokter gigi yang terkenal di kawasan Tuban dan sekitarnya. Beliau adalah salah satu dokter di RSNU Tuban, tapi kita akan kulik lebih lanjut nih, gimana kehidupan pribadi beliau. Terus juga kita akan bahas sedikit soal kesehatan gigi anak. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Dr. Wanda Oktaria. Halo Dr. Wanda, gimana kabarnya dok? alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya dok. Oke Dr. Wanda, mungkin masih banyak nih teman-teman yang di luar sana mungkin masih belum kenal sama Dr. Wanda. Monggo silakan memperkenalkan diri dulu. Halo, halo gimana nih dok? Oke. Ini namanya Dokter Wanda, mungkin statusnya mungkin siapa tahu ada yang dikirain masih single gitu loh dok. Aduh. Halo, sobat RSNU ini apa? Iya boleh. Ya halo, saya Dokter Gigi Wanda Oktaria. Sehari-harinya praktek di Rumah Sakit NU dan ada praktek mandiri di rumah. Oke. Oke, belum kenal ya teman-teman ya. Kalau Dokter Wanda ini sebenarnya adalah salah satu dokter yang sudah praktek beberapa tahun terakhir ini ya dok ya di RSNU. Memang jangan tertipu oleh wajahnya masih kelihatan muda banget ya, yang kelihatan kayak anak SMA. Jadi Dokter Wanda ini sebenarnya sudah menikah dan juga sudah punya anak ya dok ya. Oke, Dokter Wanda, mungkin kita bahas soal pekerjaan Dokter Wanda dulu nih. Kalau Dokter Wanda ini sehari-harinya prakteknya kan di RSNU dan di rumah ya dok ya. Hari apa aja sih Dokter Wanda prakteknya dok? Sehari-hari praktek di rumah sakit pagi, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat jam 9 sampai jam 1 dok. Kemudian lanjut di rumah di praktek pribadi jam 3 sampai jam 5 dokter setiap hari, kecuali tanggal merah. Oke. Jadi memang Dokter Wanda ini tipikal yang membagi waktu ya dok ya. Maksudnya mengambil jam-jam kerja aja biar punya waktu banyak di rumah ya dok ya. Biar bisa bagi waktu antara sama pasien, sama anak juga, sama keluarga dokter. Oh gitu. Ya. Kalau boleh tahu anaknya Dokter Wanda ini sudah berapa, terus umur berapa sekarang dok? Suami satu dokter ya. Oh ya alhamdulillah ya dok ya, belum nambah lagi ya dok. Jangan dok. Anaknya satu, cewek, alhamdulillah sekarang usianya 18 bulan, 1,5 tahun. Aduh, Ya. masih lucu-lucunya ya dok ya. Dokter Wanda, kalau berbicara nih, kalau Dokter Wanda praktek sebagai dokter gigi nih, pasiennya Dokter Wanda itu paling banyak itu usia berapa sih dok? Kalau paling banyak dokter itu memang pasien dewasa. Usianya mulai dari 20 sampai 60 segitu. Kalau anak-anak ya lumayan dokter. Oh gitu ya dok ya. Kalau rata-rata keluhannya yang bikin mereka datang ketemu sama Dokter Wanda itu karena apa dok? Kalau ke kasus kebanyakan memang tambal sama cabut dokter, tambal cabut kayak gitu, perawatan saluran akar, perawatan syaraf. Kalau yang anak-anak ya memang gigi berlubang, kemudian cabut gigi seperti itu. Kemudian kasus yang kedua yang sering kasus bikin gigi palsu seperti itu dok. Oh gitu ya, jadi memang kondisi-kondisi yang bikin orang itu nggak nyaman soal giginya itu yang paling banyak datang ke Dokter Wanda ya dok ya. Kan kebetulan beberapa hari yang lalu itu kan Hari Anak Nasional ya dok ya. Kalau kita bahas nih soal kesehatan gigi anak, kebanyakan anak kecil zaman sekarang atau beberapa tahun mulai kita masih kecil dulu banyak banget yang giginya tuh udah coklat-coklat, mungkin udah
bisa dibilang apa ya, rusak atau bahasa Jawanya gigis gitu ya dok ya. Sebenarnya gimana sih cara kita itu harus menjaga kesehatan gigi pada anak-anak dok? Kalau untuk kesehatan gigi anak ya dokter ya, itu memang jadi orang tuanya yang harus care pertamanya dokter ya. Jadi ketika anak baru mulai tumbuh giginya, baik 1 atau 2 itu sudah mulai dibersihkan. Bahkan sebelum pun juga harus dibersihkan. Nah, untuk pembersihannya kalau belum punya gigi ya dengan kasa kita bersihkan gusi dan lidahnya. Kalau sudah mulai tumbuh, sudah mulai diajarkan sikat gigi seperti itu dok. Kemudian untuk makanan yang manis-manis itu memang sebaiknya dibatasi oleh orang tuanya. Makan manis-manis dikurangi, kemudian sedini mungkin anak diajak ke dokter gigi, ya nggak harus periksa ya, main dulu di klinik gigi, kemudian kalau sudah berani kita mulai periksa giginya, hanya diperiksa dulu mungkin, kemudian setelah kalau sudah berani lagi boleh nanti kalau ada misal gigi berlubang kita rawat seperti itu. Jadi kita kenalkan pelan-pelan dokter seperti gitu itu ya. Kalau tadi dijelaskan oleh dokter Wanda, sebenarnya dari anak belum punya gigi, berarti waktu itu kondisinya masih bayi ya dok ya. Berarti sejak bayi itu sebenarnya sudah harus dimulai sama dengan menggunakan kasa, kasa steril, ya. Kasa steril dengan air hangat seperti itu ya dok, dibersihkan. Kalau gosok giginya tuh sudah pakai sikat gigi yang khusus untuk anak kecil atau memang anak bayi gitu dok? Sikat gigi yang boleh yang kecil, yang bulunya halus dokter. Langsung aja, nggak usah takut, kita berikan pasta gigi yang mengandung fluor. Jadi memang pemberiannya nggak usah banyak-banyak, cukup 1 biji, seperti 1 butir beras itu dokter. Sedikit sekali ya, nggak usah banyak-banyak. Soalnya memang kalau anak kecil masih belum bisa berkumur gitu ya dok ya. Berarti kalau misalnya cuma 1 biji beras itu masih aman ya? Masih aman kalau tertelan, nggak usah takut ya. Yang nggak aman itu setengah pasta gigi itu, setengah odolnya tuh ya dok ya. Jadi benar kata dokter Wanda nih ya, jadi nggak perlu takut misalnya anaknya masih bayi nih atau masih giginya masih 1 atau justru belum punya gigi, tetap harus dibersihkan ya dok ya. Kenapa sih dok, bahayanya apa sih dok kalau nggak rutin untuk dibersihkan atau rutin gosok gigi? Yaitu dokter, kalau nggak dibersihkan, kalau nggak dijaga, kayak sering makan manis-manis, habis gitu nggak dibersihkan, nanti ya bahasa Jawanya gigis itu dok. Kalau kita bilang karies seperti itu. Oh berarti giginya berlubang gitu ya dok, sampai rusak. Kalau misalnya gigi berlubang dalam jangka waktu yang lama, itu mungkin infeksinya hanya sebatas pada giginya. Oh nanti biasanya kan agak menggampangkan ya, ibaratnya kan gigi anak-anak itu kan pertama nanti dia lepas, nanti digantikan oleh gigi yang permanen gitu ya dok. Sebenarnya boleh nggak sih kita abai seperti itu? Udah nggak apa-apa, biarin aja giginya gigis, nanti juga tumbuh yang baru yang lebih bagus gitu. Kalau abai sih jangan ya dokter. Jadi kita sedini mungkin memang membentuk habitnya anak ya. Jadi kalau kecilnya sudah rajin gosok gigi, nanti setelah tumbuh gigi permanen pun itu kan harus dijaga dokter, seperti itu. Jadi kalau abai jangan dokter ya. Terus kalau untuk anak-anak yang seringnya itu kalau sakit gigi, nah itu kan makannya susah dokter. Nah kalau sudah susah makan itu juga mengganggu tumbuh kembang yang lain kan dokter. Jadi walaupun efeknya hanya di gigi aja, tapi ya itu dokter merembetnya nanti susah makan, terus tumbuh kembangnya nggak optimal kayak gitu. Jadi bukan karena hanya sebuah gigi yang berlubang, tapi efek samping jangka panjang yang dihasilkan gara-gara kita abai untuk hal yang kecil itu bisa panjang ya dok ya, termasuk pengaruh sama tumbuh kembangnya si anak itu sendiri. Jadi kalau gosok gigi itu kan setahu saya kalau dewasa itu kan biasanya setelah sarapan dan juga mau tidur itu ya dok ya, sehari minimal 2 kali sehari. Kalau anak-anak
Berapa kali sih dok yang dianjurkan? Yang dianjurkan sama dokter 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan sama sebelum tidur. Yang penting sih yaitu sebelum tidur harus gosok gigi dokter ya, karena kan kalau kita tidur memang nggak ada mekanisme self cleansing itu tadi. Jadi pembersihannya kurang, kalaupun ada sisa makanan, nah yang menempel kita bawa tidur itu nanti akhirnya ya gampang berlubang itu gigi tadi ya. Seperti gitu itu. ya. Jadi ingat nih ya untuk sobat RSNU Tuban, segala usia nih ya dok ya, mulai yang bayi, yang dewasa, yang anak-anak, yang sudah berusia tetap harus gosok gigi kalau pesan dokter Wanda ya, sehari 2 kali setelah sarapan dan juga sebelum tidur ya. Mulai anak bayi nggak apa-apa, itu memang untuk membiasakan dia ya dok ya, jadi sudah Kita membentuk habitnya. membentuk habit karena memang kebiasaan itu nggak hanya muncul 1 hari 2 hari, karena memang harus rutin dilakukan agar menjadi suatu kebiasaan yang baik gitu ya dok. Oke, terus kalau seumpama nih dok giginya udah terlanjur gigis atau terlanjur berlubang nih, banyak kan dok ya anak kecil-kecil kayak gitu coklat semua, hitam malah kadang cuman kecil gitu ya giginya, mungkin tinggal akarnya aja, itu harus gimana sih dokter? Kalau sudah gigis, sudah habis, sudah berlubang gitu dok ya, itu bisa kita lakukan perawatan. Jadi memang harus segera sih dok, lubang kecil gitu harus segera kita tambal. Sarannya sih jangan menunggu sampai coklat-coklat, item-item gitu ya. Ya mestinya 6 bulan sekali periksa gitu, biar kita bisa lakukan perawatan sedini mungkin gitu dokter. Berarti salah ya dok ya kalau misalnya kita itu periksa nunggu gigi kita sakit baru datang ke dokter gigi. Harusnya secara rutin setiap 6 bulan gitu ya dok ya. Kalau 6 bulan kontrolin gigi itu yang dilihat itu apa aja sih dok di dokter gigi dok? Semuanya dokter, jadi nggak hanya giginya, tapi juga kondisi mulut, lidah kita lihat. Jadi ada lubang enggak, ada karang gigi atau enggak, sariawan ada enggak, seperti itu dokter. Berarti apa ya namanya? Tetap ya biarpun itu masih anak-anak, biarpun itu dewasa tetap harus periksa rutin ya dok ya. Soalnya kebanyakan kan nggak semua orang ya datang ke dokter gigi itu rutin, terus juga kebanyakan itu kan karena sudah terlanjur sakit, terus juga banyak mungkin pikiran-pikiran negatif, oh takutnya nanti disuntik lah, yang mau Takut alatnya dokter, iya. suaranya. Suaranya gitu ya dok ya, paling sering ya dok ya. Ini pernah diceritain nggak sih dok, ada pengalaman pasien apa gitu yang paling berkesan waktu pelayanan pasien dokter? Boleh yang anak-anak, boleh mau cerita yang dewasa juga boleh dok. Kalau yang paling berkesan sih ya yang anak-anak dokter. Kita kan pasti nggak semua anak langsung berani. Jadi kita lakukan pendekatan dulu, kita ajak ngobrol-ngobrol dulu seperti itu. Kalau yang dewasa sih ya mudah-mudah aja sih dokter, ya gitu-gitu aja. Mungkin kalau apa namanya yang paling sering itu yang istimewa itu dapat pasien yang kalau tanya terkait mitos-mitos kayak gitu dok. Nah kita edukasinya itu yang agak lumayan butuh effort seperti itu dok. Biasanya mitos apa sih dok yang paling sering ditanyakan oleh pasien ke dokter gigi nih? Ya itu dok yang paling sering, cabut gigi bisa bikin buta atau enggak? Oh gitu. Iya. Kenyataannya gimana dok? Itu mitos atau fakta? Mitos dokter. Kalau dibiarkan kan bisa infeksi kemana-mana, bisa ke otak, ke jantung seperti itu. Jadi kalau enggak dicabut yang malah bahaya ya. Gitu ya. Terus ada lagi nggak dok mitos yang lain mungkin yang sangat awam gitu ya diketahui oleh masyarakat luas, padahal itu sebenarnya itu hanya mitos gitu? Yang sering sih itu aja sih dokter. Itu aja ya paling membuat pasien takut itu karena takut cabut gigi, takutnya buta ya dok ya. Dokter Wanda mungkin bisa dibagikan nih tips untuk pemirsa RSNU Tuban, caranya gimana sih kita itu ngajarin gosok gigi untuk anak-anak? Soalnya emang tricky ya dok ya, gak gampang ya caranya, apalagi kan kadang anak kecil yang usia anak dokter itu kan udah punya mau sendiri digosokin, nggak mau gosok sendiri belum bisa kayak gitu. Kalau untuk anak-anak memang perlu kita bantu dulu dokter ya, perlu kita bantu
eh jadi indikatornya itu kalau anak biasanya sudah bisa menali sepatu, itu biasanya kita lepas untuk gosok gigi pun itu biasanya Sudah sudah bisa. bisa. Tapi itu perlu kita cek lagi, kontrol lagi, apakah sudah bersih atau belum. Kalau untuk tekniknya sendiri, kalau anak-anak memang susah tricky ya dokter ya. Iya betul. Kalau tekniknya, teknik bulat-bulat itu juga boleh, juga Oh, di dianjurkan. film Sirkuler, Ipin, iya. Ipin itu ya, mungkin yang bulat mungkin ibu-ibu gampangnya. itu udah paham ya, sering dengar gitu. Tapi, Atau tapi kalau untuk dewasa ada tekniknya lagi dokter. oh, berarti yang lebih betul yang ibarat. lebih betul lagi. Kalau diterapkan di anak-anak kesusahan dokter kalau yang teknik yang benar seperti itu. Boleh loh dokter, mungkin dibagikan caranya, mungkin ditunjukkan ke teman-teman buat evaluasi ini. Oke. Teman-teman sobat RSN ini sudah benar belum ya digosok gigi di rumahnya gitu. Untuk tekniknya, oke. Jadi untuk tekniknya gampangnya merah putih dokter. Merah putih itu gusi kita kan warnanya merah nih. Nah, gigi kita warnanya putih. Nah, arahnya merah ke putih dari gusi ke gigi. Nah, kalau untuk yang atas berarti dari atas ke bawah ya, karena dari gusi ke gigi. Tapi kalau untuk yang gigi bawah, karena merah putih, ini dari bawah ke atas. Oh, dimulai dari gigi yang atas dulu baru yang bawah gitu. Ya, terserah dokter sih. Mau bawah dulu atau atas dulu, yang penting arahnya dari gusi ke gigi. Seperti itu. Nah, berarti kalau atas bawah gitu kurang tepat ya dokter? Iya, atas bawah ini kurang tepat karena satu arah aja dokter. Nah, satu arah aja. Kalau dua arah seperti ini, nah kotorannya pindah-pindah malah nih dokter ya. Iya. Yang pertama itu, yang kedua ini merusak perlekatan gusi dokter. Oh, nah, gitu ya, itu Dok, yang ya. seringnya bikin gigi kita sensitif. Nah, perlekatannya rusak menyebabkan akar giginya terlihat. Nah, itu yang bikin gigi terasa sensitif. Berarti Kayak suka gitu. ngilu kalau kena panas atau dingin kayak gitu itu ya dok ya. Biasanya celeng gitu ya dok ya. Iya. Nah, untuk arahnya dari gusi ke gigi sudutnya 45 derajat. Nah, agak miring gini dokter. Nah, nggak usah terlalu 45 derajat lah, pokoknya miring gitu. Nah, terus nggak gini juga. Biasanya yang sering kan kayak gini dokter Nah ya betul lurus gesek gitu. kanan kiri gitu ya dok ya. Nah, ini juga sama, bikin pelekatan gusinya rusak seperti itu. Nah, sebaiknya setiap permukaan yang digosok itu sekitar 8 sampai 10 kali. Kayak gini, atas bawah, dari gusi ke gigi. Nah, 8 sampai 10 kali. Permukaan depan disikat, kemudian permukaan kunyah. Ini dari satu arah juga, dari belakang ke depan. Oh berarti alasnya geraham itu ya mungkin ya dokter. Ini ya permukaan kunyah ya. Kemudian yang dalam sama, dari gusi ke gigi ya. Nah, kalau yang depan ini gerakan mencongkel dari gusi ke gigi sama. Semuanya disikat, yang bawah pun sama. Yang terakhir jangan lupa lidahnya juga disikat, nggak usah terlalu ke belakang, yang penting lidahnya bersih, disikat dari belakang ke depan satu arah seperti itu. Oke, itu tadi sudah dijelaskan secara detail ya teman-teman gimana caranya gosok gigi yang benar oleh Dokter Wanda. Ingatnya warna merah putih nih, kebetulan mau Agustusan, warnanya diingat warna merah putih ya, dari gusi ke gigi. Ingat jangan digosok ke samping, jangan atas bawah ya, karena itu bisa merusak perlekatan gigi dan bikin gigi kita menjadi sensitif gitu ya dokter ya. Oke, kalau Dokter Wanda nih kan setiap harinya tuh melayani banyak pasien gitu ya dokter ya, baik itu di rumah sakit maupun di rumah gitu. Kalau di rumah Dokter Wanda sebenarnya standby terus di klinik gitu, atau kalau ada pasien aja nih ke depan nih ibaratnya dok?
Rata-rata pasien sih reservasi ya dokter ya, tapi saya standby terus di situ karena memang ada asisten, ada perawat saya di situ, kayak gitu Oh, dok. gitu Jam ya. 3 sampai jam 5. Nanti jam 5 sampai jam 9 malam diganti dengan teman saya. Oh gitu, jadi kliniknya itu Praktek. prakteknya bersama sama temennya dokter ya dok ya. Kalau boleh tahu mungkin alamatnya di mana? Mungkin buat teman-teman yang ingin periksa ke dokter Wanda, mungkin jadwalnya pas bentrok kalau pagi daerah SNU mungkin bisa datang ke kliniknya dokter Wanda. Mungkin bisa dijelaskan mungkin dok lokasinya di mana gitu. Jadi teman-teman bisa datang ke sana. Untuk praktek selain di Rumah Sakit NU ada praktek lagi, praktek mandiri di Jalan Sunan Muria nomor 15. Untuk praktek saya Dokter Wanda jam 3 sore sampai jam 5. Kemudian nanti diganti Dokter Irma jam 5 sore sampai jam 9 malam. Boleh di follow juga IG-nya highdentis.id, itu portofolio kerjaan kita ya. Ada juga poster-poster edukasinya. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain scroll dibaca gitu ya. Oke, jadi ya di Instagram atau pelayanannya dokter Wanda ini jelas ya, nggak hanya soal apa aja yang udah pernah dikerjakan oleh dokter Wanda, jadi prakteknya apa aja yang dilakukan, terus juga ada pelayanan kesehatan yang bentuknya promotif ya dok ya. Jadi teman-teman mungkin ada tips and trik untuk kesehatan gigi bisa dibaca lebih lanjut atau bisa konsultasi langsung ke dokter Wandanya. Oh ya dokter, sambil ngobrol terus nih dari tadi rasanya kayak serak, gimana kalau kita minum dulu aja dok. Minum Ini dulu ya, ada Dok. jamu dokter, jamu dari produksinya RSNU sudah tersertifikasi halal. Keren. Jadi ya ini memang produksi dari gizi kami dokter, jadi udah dipastikan kebersihannya terus juga keamanannya. Monggo boleh diminum dok. Minum ya dok ya. Iya silakan. Susah nih. Oke. Ini dokter Wanda suka jamu nggak dok? Suka dokter? Ini rasanya manis-manis asem gitu ya, memang cocok buat diminum siang-siang ya dok ya. Langsung melek dokter. Langsung lah ya, langsung seger gitu ya dok ya. Oke, intermezzo aja nih. Kalau tadi kita sudah bahas-bahas nih soal kehidupan dokter sebagai dokter gigi nih, kita kulik lagi lah kehidupan dokter Wanda secara mungkin kalau sebut ya pribadinya dokter Wanda ya. Dokter Wanda ini hobinya apa sih dokter? Hobinya traveling sama itu dokter. Shopping, bukan? Bukan. Oh bukan. Makan kuliner. Oke. Giling dan giling. Healing dan giling ya. Dokter kalau sukanya traveling kemana aja sih? Mungkin dibagikan di pengalaman dokter. Traveling kemana gitu yang paling berkesan? Kemana ya dokter? Kalau di sini ya di Bali sih dokter paling suka. Kalau di Bali dokter sukanya kemana nih? Ke pantai dokter, ke Kelingking Beach itu. Oh, Kelingking bagus. Beach. Kan di sini juga banyak pantai kan dok. Kan untuk Bali itu kan daerah pesisir gitu. Kereman lah ya dok ya. Bisa ya dok ya. Suasananya mini-mini Bali gitu lah ya dok ya. Kalau nggak sempat ke Bali bisa ke Pantai Remben gitu ya. Kalau dokter sukanya makan apa? Sukanya banyak dokter. Sukanya banyak sih. Mie suka, belut suka. Oke. Kuahnya bagong itu enak. Oh iya benar-benar banget dokter. Pedes-pedes maknyos gitu ya dok ya. Itu kalau di Tuban nih. Kalau pengalaman traveling dokter yang paling jauh kemana dok? Paling jauh kemana ya dokter? Kalau dari sini ke Arab Saudi mungkin ya dok. Oh, atau waktu itu haji atau waktu itu umroh. Iya. Oke, mungkin kan tadi kita sudah bahas nih kalau dokter Wanda itu punya baby umurnya 18 bulan. Gimana sih dok cara tips and trick traveling bawa bayi? Itu kan pasti sudah sebuah apa ya tantangan tersendiri ya dok ya kan. Kalau bawa anak-anak itu kan nggak bisa ya kalau kita backpacking jalan sendiri gitu kan cukup bawa satu ransel gitu ya di
dipepet-pepetin gitu barangnya itu masuk semuanya. Kalau sama baby itu gimana? Pasti kan banyak banget yang perlu dibawa, Dok. Kalau sama anak sih kayak pindahan rumah ya, Dok. Apalagi dulu traveling waktu anak MPASI itu ya. Oh iya, itu benar-benar. bawa semuanya. Apa namanya? Slow cooker bawa, Aduh. bak mandi bawa, kemudian apa namanya baju-baju banyak banget dokter. Berarti kayak agak susah ya, Dok, ya kalau naik kendaraan umum gitu ya, Dokter. Berarti Iya. kalau Dokter Wanda kalau bawa baby gitu ya, maunya traveling lebih nyaman bawa kendaraan sendiri gitu ya. Jadi mau berhenti misalnya mau bersihin bajunya kotor atau apa, lebih fleksibel gitu ya, Dok ya. Kalau Dokter Wanda nih, selain kesibukannya praktek, terus jaga anak di rumah, jalanin hobi, ada lain lagi nggak, Dokter? Praktek Mm-mm. ada sih dok ya. Apa namanya Mm-mm. buka usaha kecil-kecilan lah, yaitu basicnya memang di bidang F&B, food and beverage ya, Mm-mm. jual makanan sama minuman. Jual apa nih, Dokter Wanda? Jual nasi kulit sama produksi soju, tapi sojunya halal ya. Waduh, nih teman-teman nih ya, Boleh kalau di-follow belum ya, tahu. soju halal. Oh, soju Indonesia. halal Indonesia itu produksinya Ya, Dokter Wanda. kita yang produksi dokter. Produksi sendiri, Dokter. Pabriknya di Tuban sini. Ya, jadi ada mini pabrik di rumah dok. Oh, di rumah. Kalau boleh tahu bisnisnya itu sudah berapa lama, Dokter? Dokter geluti nih bikin makanan nasi kulit tadi, terus juga soju halal gitu. Dari 2021 dok, baru 1 tahun. Oh, baru satu hal. Inspirasinya dari mana sih, Dokter? Dari drakor dokter. Oke. Kalau yang sojunya ya Gitu ya. Memang nampak sekali memang kesukaan para wanita itu ya, Dokter, nonton drama Korea akhirnya tercetuslah ide bikin soju halal gitu ya, Dok. Oke. Sejauh ini gimana, Dok? Biasanya dipasarinnya daerah Tuban-Tuban segini aja atau mungkin sudah banyak nih dikirim ke daerah-daerah lain, Dok? Di Tuban iya dokter. Mm-mm. Jadi ada beberapa kafe yang memang minta ya. Mm-mm. Kemudian dari luar Jawa pun ada, Jakarta ada. Jadi memang kita kirim-kirim kayak gitu dokter. Open reseller. Oke, berarti sebenarnya bisnisnya itu masih sangat menjanjikan ya, Dok ya. Permintaannya berarti cukup banyak ya. Masih. Banyak dinikmati ya, Dok ya. Lumayan dokter. Alhamdulillah. Oh ya, Dokter Wanda nih. Sempat dengar nih Dokter Wanda mulai tertarik mau sekolah lagi ya, Dok ya. Iya dokter, doakan dok. Memang kadang apa ya, Dok ya? Sekolah lagi itu ya kalau kita masih idealis pasti pingin ya, Dok ya, masuk lagi sampai spesialis. Mungkin bisa dibahas nih, Dokter. Pinginnya ambil spesialis apa gitu ke depannya atau masih nyaman tetap mau praktek dulu kayak sekarang, bagi-bagi waktu di rumah, bagi-bagi waktu pekerjaan gitu, Dok. Dibahas ya dok ini. Oh ya, minta doanya aja gitu aja judulnya ya. Doanya aja. Oke. Ya moga-moga nanti rencana-rencana ke depannya itu bisa lancar gitu ya, dimudahkan ya, Dokter ya. Kalau Pengennya nanti sih gitu, doakan Oke. dok ya. Oke, amin ya robbal alamin nih. Nanti harapannya dokter bisa melayani warga Tuban dan sekitarnya lebih banyak ya, Dok ya, Lebih karena optimal. lebih optimal karena upgrade ilmu kayak gitu ya. Oke. Dokter, kita sudah mendekati penghujung acara kita nih sore ini. Bukan sore juga sih, masih siang nih ya, Dok. Dokter mungkin bisa dibagikan nih kata-kata inspirasi buat sobat-sobat RSNU Tuban yang nonton videonya Dokter Wanda nih hari ini. Apa ya dokter ya? Atau pesan deh apa gitu, Dokter. Searching dulu ya dok. Kak dulu. Apa dong? Yang terakhir yang paling susah. Gini aja deh Mas, langsung harapannya dokter nih untuk RSNU ke depannya apa sih, Dok?
Harapan semua orang ya dok kalau ini. Harapannya ya tambah besar, Amin. tambah maju. Oke. Kemudian untuk pelayanannya lebih bagus. Kemudian untuk sumber dayanya lebih lengkap lagi dari dokter-dokternya, mungkin untuk spesialisasinya lebih banyak lagi, lebih lengkap lagi, seperti itu dok. Oke, jadi itu tadi. Gimana Mas? Oh ya, kalau buat podcast Arasadu Tuban nih titipannya. untuk podcastnya mungkin bisa mengundang bisa mengundang Dokter Tombi mungkin dok, amin, Dokter amin, Ardi, amin. seperti itu. Oh iya, Mas Bupati mungkin. seperti Bisa itu. juga ya dok Iya. ya. Jadi memang harapannya ke depannya RSNU Tuban ini semakin jaya, semakin berkembang, lebih maju gitu ya. Dan podcastnya bisa mengundang lebih banyak tamu yang gak kalah spesial gitu ya dokter ya. Mungkin itu tadi yang bisa kita bagi terkait Dokter Wanda. Bagi teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan Dokter Wanda, bisa langsung datang di jadwal praktiknya beliau atau bisa juga datang ke klinik beliau kalau bisanya waktu sore dan malam hari. Oke, sekali lagi kita jargon dulu nih dok. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Nukleus Podcast, ngobrol. Gimana dok? Ikut apa? Ikut aja nggak apa-apa. Ini aja ya, dok, ya? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.